One, two, three, four, five, six, six, six. All hail metalhead. Selamat datang di Metal Maniacs. Tempatnya kita ngomongin musik metal secara brutal tanpa tedeng aling-aling. Hey, ya di kesempatan kali ini ya, seperti biasa masih sama Dito di sini. Masih di YouTube channelnya Remove Project juga, masih di Metal Maniacs dan masih bersama teman-teman yang ada di sini. My brother semuanya, iya banyak sekali teman-teman yang datang ya, lagi pada rapat ini ya, jadi sedang ada meeting gitulah, mau bikin acara musik. Nah, bikin acara musik apa sih? Nah, dan ya nanti kita tunggu aja update-nya di Instagramnya Remove ya, gitu deh ya. Tapi kita hari ini nggak ngomongin acara ya, kita nggak ngomongin gigs, kita nggak ngomongin konser, kita nggak ngomongin yang musik secara off air, tapi kita bakalan ngomongin sebuah karya dari sebuah band yang kali ini datang dari jauh, dari Mississippi, dari Amerika ya. Correct me if I'm wrong, apakah benar dari Mississippi ya? Sebentar. Ya mungkin ini apa namanya? Genre ini sangat jarang terdengar di Indonesia. Sebenarnya banyak. Kalau kita ngomongin ini kurang lebih adalah Delta Blues Rock gitulah ya. Si apa namanya? Genrenya ini ya. Indie rock, blues, Delta blues gitu ya. Kita mungkin kalau misalkan kita ngomongin blues dan rock gitu. Kalau di Indonesia ya, itu ada Ginda Besari and the White apa gitu, White Flowers kalau nggak salah. Terus ada Gugun Blue Shelter. Terus ada juga Rama Satria Clifford. Ya, kurang lebih gitu ya. Ginda Besari and the White Flowers, bener kan? Nah, kalau untuk Delta Blues yang aku tahu itu Adrian Adi Utomo ya. Memang dia musisi khusus bermain Delta Blues gitu, Delta gitar gitu. Karena jarang sekali ada musisi Indonesia yang memainkan gitar Delta gitu ya, kurang lebihnya gitu. Dan apalagi ini nggak tahu masih ada atau enggak ya bandnya si Mas Adrian Adi Utomo ini. Dulu ada namanya Raksasa kalau saya tidak salah ingat gitu ya, ada band namanya Raksasa. Itu bisa dibilang super grup karena personilnya itu di antaranya ya itu ada anaknya Doni Fatah, saya lupa namanya siapa, pokoknya dia juga main di band Zik and the Popo. Terus juga ada Pepeng Naif sebagai drummer. Terus juga basisnya saya lupa siapa, vokalisnya yang jelas vokalisnya Fabel, saya juga lupa namanya. Dan gitarnya, nah itu anaknya Doni Fatah sama si Mas Adrian Adi Utomo itu, gitu deh kurang lebihnya ya. Dan kita nggak ngomongin mereka juga, kita ngomongin band ini namanya South Dog Rock. Iya, ini dia ya. Nama bandnya South Dog Rock. Ini single ya, sebuah single yang rilisnya nih pada tanggal 6 Desember. Wow, baru kemarin banget nih, kemarin ya. Awal Desember langsung digeber nih si South Dog Rock ini ya. Jadi kita bacain deskripsinya nanti. Sekarang kita langsung aja dengerin lagunya mereka. Ini ada judulnya Ugly Brother. Oke ya, brother yang jelek. Jelek secara apa? Kita tidak tahu ya. Karena jelek bisa dari sifat, dari sikap, atau dari tampilan, dari wajah secara fisik gitu. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung gas. Ugly Brother dari South Dog Rock, gas. Woohoo! Asik.
Ini apa ya? Harmonika apa ya kalau nggak salah. Asik. Wih. Oke. But you got a heart of gold. Oke. Ugly brothers in arm. Oke, ya. As we are brother. Oke. Mantap nih. Asik. Ini apa videonya dari AI mungkin ya? Menyenangkan tempo ya, groove-nya enak banget. Asik. Oh, ini gitar apa ini ya? Oh, mungkin keyboard kali ya. Oke, bro. Give me your mojo, bro. Asik. Drumnya lo brengsek. Masuk antara lagunya tuh oke, mulai naik. Wih, suara-suara yang apa? Itu dia South Dog Rock, tepuk tangan dong teman-teman ya. Terima kasih yang sudah apresiasi di depan. Yang ikut tepuk tangan. Ya tadi kita mulai dari ending dulu aja kali ya. Di endingnya itu kayak apa ya? Yang kayak overlay gitu, overdub. Apa namanya? Ending yang seperti itu. Buat aku tuh sangat menyenangkan gitu ya, karena apa ya bikin suasana belakang tuh chaos gitu kan, seperti chaos gitu. Jadi di kuping tuh rasanya apalagi kalau sudah apa namanya menuju ke belakang ke akhir tuh pasti yang namanya drum juga pasti lebih intens, gitar mungkin juga lebih dinaikin lagi distorsinya atau overdrive-nya, itu bahkan lebih chaos dan bikin lebih epic gitu terakhirnya. Terus kedua yang jelas drummernya sih ini apa ya namanya fill innya tuh
fill in masuk untuk menuju ke misalkan dari tadi dari intro terus menuju verse itu amazing sih, maksudnya pemilihan fill in seperti itu tuh buat aku cukup ini ya, cukup mencengangkan gitu. Apalagi kalau kupingku nggak salah ini agak-agak ganjil gitu ketukannya ya. Correct me if I'm wrong, balik lagi, manusia tempatnya salah bukan nabi boy. ya itu kurang lebih kayak gitu ya. Yang aku rasain gitu. Jadi fill in-nya itu bener-bener bikin ini patah gitu, bikin apa namanya, nuansanya tuh patah gitu. Jadi nggak lempeng gitu kan. Kadang-kadang fill in yang biasa pun fill in yang dibikin ribet, dibikin susah itu malah justru bikin lagunya itu terdengar ya terlalu rumit gitu. Tapi ini justru tidak, aku bilang sih ini tidak rumit, tapi menyenangkan gitu ya, menyenangkan, bikin lagunya jelas berbeda gitu, dinamikanya. Terus yang menakjubkan lagi adalah bagian solo tadi ya, bagian solo keyboardnya ya. Itu wah, itu sebenarnya ini lagu durasi 4 menit lah ya, kurang lebih ya 4 menit. Kalau misalkan live, aku jamin sih kayaknya bisa lebih dari 4 menit. Karena nanti bakal ada battle gitu mungkin ya, battle antara gitar sama si keyboard ini gitu, karena ya nuansanya cocok untuk battle gitu ya. Untuk battle gitar sama keyboard kayak gitu, keyboard atau organ lah. Dan ya kalau liriknya jelas ini menceritakan tentang mungkin persahabatan yang berubah dari pertemanan berubah menjadi persahabatan, kemudian menjadi ikatan persaudaraan gitu antara mungkin si vokalis ya yang punya ide untuk bikin lirik seperti ini, punya teman yang mungkin dianggap jelek tapi jelek secara fisik gitu. Jadi kalau dilihat dari liriknya gitu ya, tapi dia punya hati yang sangat apik gitu ya, sangat hati yang baik gitu, hatinya seperti emas gitu ya. Emas kan dilambangkan logam mulia gitu kan, logam yang bernilai jual tinggi gitu. Jadi hatinya itu lebih cakap daripada laki-laki itu dinilai bukan dari tampangnya ya, tapi dari hatinya dan dari omongannya, apa yang dia ucapkan gitu ya, dari attitude-nya, bener kan? Ya, siapa yang sepakat silahkan komen atau like. Laki-laki tidak dinilai dari tampang, tapi dari attitude-nya dan dari hatinya, itulah dia. Ya kurang lebih mungkin ya, ini persepsi saya bahwa lagu ini juga bercerita tentang itu, gitu ya, bercerita tentang bagaimana sudut pandang seorang laki-laki itu dilihat. Ya gitu ya, bukan dari fisik, bukan dari apa namanya hartanya, bukan dari besar kecil tubuhnya gitu ya, tapi dari hatinya itu, dari attitude-nya. Gitu dulu dong ya Kak. Kita mau bacain sedikit baca-bacaan dari South Dog Rock. Iya, jadi tahun 2021 mereka sudah pernah mengeluarkan debut ya, sudah pernah mengeluarkan debut album yang judulnya Old and Tired Dog gitu. Dan tahun 2024 ini saatnya untuk menambahkan lebih banyak bumbu ke genre ini. Jadi Mississippi Delta Blues Rock ini ditambah dengan groove yang groove yang sangat-sangat
epic gitu ya. Dan juga musik blues dicampur dengan musik blues yang lembut dan akan masuk ke kepala Anda, kurang lebih kayak gitu ya. Nikmati kisah emosional dari persahabatan jangka panjang yang tidak tidak peduli akan penampilan, uang dan ukuran gitu ya. Kebenaran dan kejujuran yang menjadi topik utamanya, kayak gitulah kurang lebih ya. Ya, ini balik lagi tentang lirik lagu tadi ya. Jadi ini adalah kisah persahabatan, bener kan yang aku bilang? Kisah persahabatan yang dimulai dari pertemanan atau mungkin ya pertemanan, persahabatan, kemudian jadi brother kayak gitu. Dan blues rock yang sedikit sentuhan funky rock, iya bener sih. Tadi kerasa banget ya funky-nya, funk musiknya tadi ya. Yang menurut kami cara penyajiannya straight seperti whisky yang enak. Wih, whisky yang enak kayak gini kali ya. Enak banget dah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 personil ya. Ada Salva Balbo di gitar, kemudian ada Florian Dapper di vokal, lirik, blues, harp, and song creation. Wow, bener kan vokalis yang bikin liriknya. Kemudian ada Frank Heider di bass, kemudian ada Martin Hughes Smith di drum, kemudian Frank Solch pada keyboard dan programming. Bro, shout out to your keyboard solo ya. Asik banget ini. Aku yakin kalau misalnya mereka live ini pasti bakal panjang banget solonya, kayak model apa ya? ELP apa ya? Emerson Lake Palmer, terus juga ya mungkin zaman-zamannya Purple kayak gitulah ya. Zeppelin yang banyak sekali solo-solonya kayak gitu. Aku yakin ini lagu 4 menit bisa jadi 2 kali lipat atau lebih ya. Dan lagu ini diproduce, direcord dan dimaster at Proton Studio oleh Frank Solch. Iya. Kemudian video productionnya oleh Nico Fry. Dan Ugly Brothers from South Dog Rock is available on all major streaming portals and YouTube. Oke, jadi kalian bisa langsung aja pergi ke YouTube channelnya Ugly Brothers. Di channel YouTube-nya South Dog Rock. Nah ya, pokoknya kalau kalian suka dengan Delta ini, saya punya teman yang lagi belajar Delta Blues ya, karena dia adalah seorang laki-laki yang beruntung karena istrinya menyuruh dia untuk beli gitar biar dia punya kesibukan lain selain bekerja ya. Shout out for my friends, teman kecil saya dari SD sampai sekarang ya, dia sedang berlatih untuk berlatih menjadi seorang gitaris Delta Rock gitu ya. Dan ya seperti itu kurang lebih ya, straight like a good whiskey. Whiskey lagi katanya, ya udah. Pahit. Ya, oke. Buat kalian semua yang suka, jangan lupa langsung aja subscribe di YouTube channelnya South Dog Rock ini ya. Jangan lupa videonya di like dan komen, dan ulang-ulang terus lagunya ya, biar apalagi terutama orang Indonesia ya, ini perlu banget nih kayak gini, karena kalau boleh aku bilang ini sesuatu yang berbeda gitu ya. Karena balik lagi tadi, kalau yang di Indonesia setahu saya cuma Andrea Hadi Utomo aja yang besar dengan Delta Bluesnya. Oke. Dan ya, kalau sudah subscribe si YouTube-nya South Dog Rock ini, kalian juga bisa langsung subscribe di YouTube channel Remove Project. Ya,
Kalian bisa tinggalkan komen di situ. Kalian mau band apa lagi yang bakal kita bahas? Dan kalau udah subscribe di situ, jangan lupa pergi ke Instagram juga. Silakan di follow Instagramnya kita, Metal Maniacs juga ada. Di DM juga boleh ya, mau band apa. Dan kisi-kisinya ada satu band dari Bandung ya yang bakal kita react di sini, tapi munculnya kapan? Sudah syuting tapi tapi belum muncul ya. Kita tunggu aja karena editornya lagi sakit. Oke, cepat sembuh Mas editor ya. Ditunggu kerjaannya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir di video kali ini. Kita ketemu lagi, dan juga teman-teman yang di depan yang sedang rapat ya. Semoga acaranya berjalan lancar. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir dan sudah mensupport kita. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan di Metal Maniacs, tempatnya ngomongin musik metal secara brutal tanpa tedeng aling-aling. From the river to the sea, Palestine will be free. Dito cabut, bye.